Mari kita ikuti seri Pesan Pengharapan. Subscribe dan like channel Pesan Pengharapan. Dan apabila Anda diberkati dalam pelayanan kami, bagikan link Pesan Pengharapan ini kepada rekan dan kerabat Anda. Terlebih dahulu, mari sama-sama persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Engkaulah Allah yang telah ada, selalu ada, dan terus-menerus akan ada di dalam kekekalan. Karena itu, masa depan kami di dalam-Mu adalah masa depan yang terjamin, dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Itulah rasa syukur kami yang kami ucapkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat masa depan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tidak ada yang sulit dalam kehidupan kami, karena Tuhanlah yang menyediakan masa depan itu bagi kami, indah penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pesan pengharapan ini ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah Roh Kudus untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom putra-putri kerajaan surga yang disayang oleh Tuhan dan juga saya kasihi. Seri pesan pengharapan yang ke-27 kali ini judulnya adalah Simfoni Indah Tanpa Jeda. Simfoni indah tanpa jeda artinya terus-menerus ada lagu simfoni yang dinaikkan puji-pujian kepada Tuhan tanpa jeda, tanpa berhenti. Mari kita renungkan tentang adanya puji-pujian yang memenuhi mulut kita untuk Tuhan, saudara. Sebuah konser dengan lagu-lagu simfoni yang indah, yang digubah dengan apik, pasti akan dihadiri oleh banyak pengunjung, saudara. Apalagi jika konser tersebut diadakan berhari-hari, non-stop, tanpa jeda. Wow, pasti itu akan ditunggu-tunggu oleh semua orang. Tanggal 30 Januari tahun 1969, band yang sangat terkenal waktu itu di tahun 60-an, The Beatles, menggelar konser yang terakhir. Cuma 42 menit. Langsung stop, saudara, karena dibubarkan polisi. Saudara tahu kenapa sebabnya? Terlalu bising dan mengganggu warga. Apalagi diadakan di atap gedung, yaitu gedung perusahaan Apple yang sangat terkenal itu, saudara. Sebuah konser yang monumental, dan itu mengakhiri grup band yang terkenal ini. Karena memang sebelumnya mereka mengklaim bahwa The Beatles greater than Jesus Christ. Lebih besar daripada Yesus Kristus. Dan hanya menghitung hari, band itu begitu menggelar konser terakhir, bubar, pecah, saudara. Saudara, sekalipun The Beatles begitu hebat, tapi pernah menggelar konser yang sangat singkat 42 menit. Kita akan merenungkan sebuah simfoni indah yang tanpa jeda yang kita naikkan pada Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 100. Seluruh ayat yang cuman singkat 5 ayat ini mari kita renungkan bersama-sama. Mazmur 100 ini menunjuk kepada simfoni yang sangat indah tanpa jeda. Dan Tuhanlah yang audiensnya, saudara. Ada penonton yang cuma satu pribadi, yaitu Tuhan. Yang menonton, melihat, menikmati ketika kita memujinya. Wow, keren sekali, saudara. Mazmur pasal 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian.
bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dibuka dengan ayat 1 bahwa isi simfoni yang indah ini isinya adalah ucapan syukur. Saudara, Mazmur ini dipakai oleh jemaah Yahudi tidak hanya dalam ibadah-ibadah di bait Allah. Karena Mazmur ini memang pertama-tama diawali dengan mengajak seluruh jemaah Yahudi untuk beribadah dengan mempersembahkan korban syukur. Jadi memang itu adalah ibadah-ibadah di bait Allah. Tetapi juga yang luar biasa, saudara, ini ditujukan untuk ibadah-ibadah harian setiap pagi. Saudara, kenapa demikian? Karena perihal ucapan syukur tidak hanya dinaikkan di bait Allah atau di gereja kita, tetapi di rumah-rumah kita. Ketika kita bangun pagi, saudara, itulah kesempatan untuk menyanyikan sebuah simfoni yang indah. Apa itu, saudara? Ucapan syukur. Saudaraku, Wikipedia juga menulis hal ini, bahwa di samping itu adalah tradisi orang-orang Yahudi ketika beribadah. Namun juga Wikipedia menulis bahwa nats ini, Mazmur 100 ini juga menjadi bagian dari doa harian. Di dalam judul tadi saya sebut, itulah simfoni yang indah, mengucap syukur di pagi hari ketika kita membuka seluruh aktivitas kita, tetapi juga isinya ucapan syukur itu, maka tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan, untuk tidak bersyukur atas segala kebaikannya Tuhan. Nah, di ayat yang pertama ini juga ada bagian frasa yang sangat penting, yaitu bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bagaimana caranya kita menyanyikan simfoni yang indah tanpa jeda? Karena dilakukan setiap pagi dengan cara bersorak-sorak. Bahasa Ibraninya adalah renanah, yaitu berteriak, bergembira dengan sangat riang dan sukacita. Itulah arti kata bersorak-sorak. Mengucap syukur di pagi hari juga di bait Allah yang kita lakukan. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh seperti orang yang berteriak, bersorak-sorak. Seperti orang yang menang di dalam peperangan, tidak akan mungkin wajahnya murung, bukan? Tetapi dengan wajah yang bundar dan bersukacita, dipenuhi dengan hati yang penuh kemenangan dan rasa syukur. Itulah cara kita menyanyikan isi simfoni yang indah itu, yaitu mengucap syukur dengan cara bersorak-sorak. Tidak hanya bagi masyarakat Yahudi, Mazmur ini ditujukan karena juga bagi seluruh bumi. Haleluya, termasuk bagi saudara dan saya. Saudara, Mazmur ini berlaku universal. Walaupun pertama-tama ditujukan secara khusus untuk jemaah Yahudi, tetapi kita pun diajak oleh pemazmur. Yuk kita menyanyi bagi Tuhan, menyanyi memuji Tuhan dengan ucapan syukur dan bersorak-sorak. Poin yang kedua kita belajar adalah ajaan dari puji-pujian simfoni yang indah ini, saudara. Ayat 2 dan ayat 4 dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ayat yang keempat, ajakannya, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sekali lagi kita menemukan kata puji-pujian, kata syukur, dan pujilah namanya. Saudaraku, dibuka ayat 2 ajaannya dengan ayo kita beribadah.
Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Saudara, kata ibadah dalam bahasa Ibraninya abad. Abad itu King James Version mengartikan dengan kata serve, melayani. Beribadahlah, layanilah Tuhan. Sedangkan NIV menerjemahkan dengan worship, menyembah. Baik kata menyembah maupun layanilah itu sama dan dipakai kata abad itu, saudara. Pertumbuhan rohani seseorang pasti terbentuk melalui ibadah. Orang yang suka ibadah, kerohaniannya akan terbentuk. Ibadah merupakan hal yang terpenting bagi Tuhan. Selain itu adalah pelayanan, tetapi juga penyembahan yang diberikan kepada Tuhan. Ibadah yang dimaksud oleh penulis Mazmur ini bukanlah ibadah yang sekedar ibadah, sebuah rutinitas, sebuah ritual saja. Bukan, saudara, karena ibadah harus diekspresikan, tadi disebutkan dengan sukacita, sorak-sorai, rasa syukur di rumah maupun di bait Allah. Saudaraku, mari kita lakukan ibadah, ucapan syukur yang berisi puji-pujian, simfoni yang indah, dan pasti Tuhan akan senang mendengarnya, saudara. Poin yang terakhir, di ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Alasan simfoni ini dilakukan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Itu alasannya. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Alasannya kita menyanyikan simfoni yang indah berisi ucapan syukur. Cuman satu, saudara. Alasannya yaitu Tuhanlah Allah. Dan dialah yang menciptakan kita, menjadikan kita, dan menjadikan kita adalah umatnya, kawanan domba gembalaannya. Saudaraku, mari posisikan diri kita dengan tujuan yang sudah ditulis oleh pemazmur ini. Alasannya kita beribadah karena Tuhanlah Allah. Ekspresi sukacita beribadah kepada Tuhan dilandasi bahwa kita ini diciptakan olehnya. Dan sekaligus juga kita ini kawanan domba gembalaannya. Suatu saat rombongan orang-orang yang pergi ke Holy Land, saudara, diajak oleh pemandu untuk mendatangi tempat penggembalaan domba. Dan saudara-saudara, pemandu memberikan tantangan. Siapa yang mau menggantikan gembala ini? Aku akan pinjamkan kepadanya topi gembala, tongkat gembala, dan baju gembala yang dikenal oleh para domba-domba gembalaannya. Saudara, ketika satu persatu mencobanya, tidak ada domba yang menurut, saudara. Tetapi ketika si gembala yang asli, tanpa memakai atribut gembala itu, hanya mengeluarkan suara, memanggil setiap nama-nama dombanya. Apa yang terjadi, saudara? Domba-dombanya mengikuti suara dari gembalanya. Saudara, kisah ini menyadarkan saya bahwa saya adalah umat kawanan domba gembalaannya. Dan sudah sepantasnya kita menyanyikan simfoni yang indah untuk gembala kita. Memang kita diciptakan, dijadikan oleh Tuhan sebagai penyembah-penyembahnya. Dan ketika kita menyembah Dia, ada satu audiens yang menikmati penyembahan kita. Itulah Tuhanmu dan Tuhanku. Hatinya disenangkan oleh puji-pujian penyembahan kita. Alasan yang kedua di ayat yang kelima, sebab menunjuk kepada alasan Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara, era kita mungkin akan berakhir dengan kita menikmati pulang ke rumah Bapa di surga. Tetapi turun-temurun, anak cucu kita, saudara, tetap
tetap menikmati kasih setianya Tuhan yang berlaku untuk selama-lamanya. Kebaikan Tuhan itu masih akan dinikmati oleh keturunan saudara dan keturunan saya. Hebat sekali, bukan? Bahwa kebaikan Tuhan, kasih setianya yang berlaku turun-temurun kepada anak cucu kita, itulah yang layak untuk kita nyanyikan puji-pujian sebagai ucapan syukur kepadanya. Kita mengagumi kebaikannya yang luar biasa. Itulah alasan kita menyembah. Itulah alasan kita menyanyi dengan simfoni yang indah. Dan tanpa jeda, non-stop. Kenapa demikian? Karena kebaikan Tuhan dan kasih setia, kesetiaannya itu berlaku non-stop juga. Turun-temurun. Karena itu saya memberikan judul untuk renungan kita hari ini. Simfoni yang indah tanpa jeda. Itulah yang layak kita nyanyikan kepada Tuhan. Saudara, jangan memandang kanan kirimu dan situasi pandemi yang berat ini. Tetapi pandanglah pribadi yang baik, yang kasih setianya, kesetiaannya tetap turun-temurun. Dan kepadanya kita nyanyikan puji-pujian. Mari saudara, bersama-sama saya ajak kita nyanyikan pujian Hidupku Adalah Penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Inilah janji kami Tuhan, bahwa segenap hidup kami persembahkan sebagai dupa yang harum untuk terus menyembah Tuhan, memuji-muji Engkau Tuhan, mengingat segala kebaikan dan kasih setia Tuhan, kesetiaan-Mu yang berlaku turun-temurun. Biarlah itu yang kami naikkan setiap pagi sebagai korban syukur untuk memuji, meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan.
Terima kasih buat cinta kasih-Mu. Terima kasih telah menjadikan kami kesayangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu tidak pernah menghambat, menghalangi kasih-Mu dan setia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah Yesus Kristus Tuhan kami, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah bagi kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Sampai bertemu kembali di pesan pengharapan yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.